Teman-teman sekalian, tadi siang tanggal 22 April pukul 13 kurang lebih ya, saya datang ke Polda Metro Jaya untuk membawa amanah dari teman-teman saya dalam rangka melaporkan perempuan berbaret yang teriak-teriak memprovokasi massa di acara demo mereka, demo Panci ya, untuk melakukan tindakan anarki kepada Bapak Joko Widodo. Ketika kami menghadap polisian, kami memberi alasan bahwa tujuan kami melaporkan ini yaitu agar polisi segera mengamankan perempuan berbaret ini karena ancaman dari relawan Jokowi seluruh Nusantara sudah sangat masif beredar di beberapa VT-VT mereka, serta organisasi saya yaitu Gerakan Berani Nusantara yang sudah berjumlah kurang lebih 30.000 orang ini akan melakukan tindakan balasan kepada Wuri apabila tidak ada orang yang menangkap dia, memberikan sanksi keras kepada dia sesuai undang-undang yang berlaku di tanah air, yaitu KUHP 160 dan Undang-Undang ITE, yang sanksinya kurang lebih 12 tahun. Saya banyak mendapatkan WA dari teman-teman saya untuk segera melakukan aksi mendesak polisi segera memproses Wuri ini. Dan mereka mengatakan bahwa akan mencari Wuri sampai ke lubang semut. Saya tidak mau hal ini terjadi karena negara kita negara hukum sehingga penyelesaiannya harus secara hukum. Karena apa yang dilakukan oleh Wuri ini jelas-jelas sudah melanggar pasal KUHP 160 dan Undang-Undang ITE, maka saya meminta, dan ini bukan delik aduan, maka saya meminta pihak kepolisian untuk mengamankan si Wuri ini daripada Wuri nanti mengalami hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh dirinya maupun oleh kami. Saya sebagai perempuan juga ingin menyelamatkan Wuri ini. Lebih baik Wuri ini diamankan oleh polisi, di penjara saja. Kenapa relawan Jokowi marah? Karena memang ucapan Wuri ini udah nggak main-main gitu loh. Kami semua marah, geram. Kami tidak menabikan Pak Jokowi, tidak. Pak Jokowi ini presiden kita ketujuh. Orang Islam, baik. Jasa-jasanya untuk negara ini sangat banyak. Sehingga sangat tidak layak jika ada orang yang menghinanya seperti itu. Bahkan mengancamnya dengan sangat luar biasa. Kami mau Wuri ini diamankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang tadi saya bilang. Nah, teman-teman, tadi kami sempat mengobrol dengan pihak kepolisian tentang beberapa hal, diantaranya tentang kasus si Wuri ini. Kemudian selain Wuri, kami juga melaporkan Roy Suryo, karena di sebelahnya Wuri ada Roy Suryo tuh. Kami sudah mengirimkan bukti berupa video, tetapi video yang diminta oleh kepolisian video yang utuh. Sehingga saya mencari video utuhnya. Alhamdulillah sudah dapat. Video utuh ini bisa diterima atau tidak, saya tidak tahu. Jadi besok saya akan balik lagi ke Polda Metro Jaya untuk menyerahkan bukti-bukti ini. Yang jelas, karena Gibran, Gerakan Berani Nusantara datang menghadap polisi, kemudian meminta polisi untuk menindak tegas apa yang dilakukan oleh si Wuri ini, lalu dari pihak polisi sudah mengatakan bahwa ini akan dilakukan penyelidikan. Artinya, pihak kepolisian sepakat dengan kami bahwa apa yang dilakukan oleh Wuri ini sudah melanggar undang-undang. Penyidikan akan dilakukan jika bukti-bukti sudah dilengkapi. Besok akan insya Allah saya lengkapi. Jadi teman-teman, mohon teman-teman mendukung apa yang saya upayakan tadi siang, agar masalah ini cepat selesai. Manusia berbaret itu harus ditangkap, harus dijebloskan ke bui. Ya, tidak ada toleransi. Termasuk Roy Panci. Saya mau Roy Panci juga ditangkap. Karena dia ada di situ dan bersorak-sorak. Menyemangati si Wuri ini. Artinya Roy Panci ini menyetujui apa yang Wuri katakan. Dia sepakat dengan Wuri dan punya niat-niat jahat terhadap Pak Jokowi. Jadi Roy Panci juga wajib ditangkap, diamankan. Ya. Jadi kalau
dia tersangkut kasus dengan Pak Jokowi 12 tahun, ditambah ini 12 tahun, 24 tahun dia akan dipenjara, si Roy Panci ya. Mudah-mudahan ini dikabulkan oleh polisi, semoga Roy Panci modar. Tapi teman-teman harus tahu, dasar saya melaporkan ini karena ada banyak sekali relawan Pak Jokowi yang bereaksi terhadap apa yang diucapkan oleh Wuri ini. Teman-teman bisa nonton. Terima kasih. Hanya satu kata yang saya ucapkan. Ini negara demokrasi, semua rakyat Republik Indonesia bebas mengeluarkan suara dan pendapatnya. Tapi kalau sudah kelewatan seperti yang dilakukan oleh makhluk hidup yang satu individu dengan Roy Suryo CS ini, gitu, makhluk iblis itu, Bu, rasanya tidak bisa dinormalisasi. Menurut pendapat saya sebagai rakyat Republik Indonesia, hadirnya makhluk-makhluk hidup yang berjenis seperti Roy Suryo ini kelompok individu yang tidak berguna bagi bangsa dan negara, yang hanya menciptakan huru-hara dan keonaran di muka bumi negara Republik Indonesia ku tercinta ini. Ini makhluk hidup hanya mengotori negara Republik Indonesia ku tercinta ini. Jadi hadirnya makhluk hidup seperti Roy Suryo CS ini bersama kelompok individunya ini tidak membawa dampak positif bagi bangsa dan negara. Dan bahkan menurut saya, yang mereka lakukan ini adalah kepentingan individu dan kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Selama ini kan Wiru Baret ini nggak sepintar ini ya, keluar-keluarnya. Mungkin dia dilatih dulu, kan banyak dilatih itu wanita-wanita yang di samping mereka ini ya. Karena temannya Roy Suryo tidak ada lagi wanita. Karena kenapa saya bilang begitu? Dr. Tipa sudah menghilang. Terus Kurnia juga udah mulai redup dia. Mulai kurang semangatnya si Kurnia, dan tak kunjung putus-putusnya masalah ijazah. Udah capek keluar-keluar sampai kecirit begitu mereka ini. Nah, jadi setelah si Wiru Baret lolos verifikasi ini untuk bernarasi berwarna mendampingi si Roy Suryo, biar semangatnya Roy Suryo tetap semangat begitu. Udah mulai hilang sih ya, kan ada lagi yang congornya yang begini, wanita itu nggak cocok di sampingnya si Roy Suryo, karena ibu ini si Baret ini yang dari Solo ini agak-agak sedikit lah ya, agak-agak sedikit lah bisa mendampingi si Roy Suryo ya. Nah, Wiru Baret, kau sebagai ibu atau sebagai apa kau Dracula, tidak ada manusia yang menghalalkan darah ya, tidak ada. Kau ini adalah Dracula, kau halal darahnya lehernya Joko itu. Aduh, ini wanita dari Solo katanya tetangganya Pak Joko, ini luar biasa pemikirannya nih. Nanti jangan sampai terlibat lagi skandal sama Roy Suryo ya. Ya kalau bodoh itu jangan dipamer-pamerkan ya. Emang ayam ya, darahnya halal. Emang ayam Pak Jokowi, lehernya halal. Emang binatang ya. Ya, bikin malu aja ya orang seperti ini ya. Pakaiannya aja ya, pakai jilbab rapet ya, malu sama hijabnya. Tapi otaknya ya, kelakuannya bodoh ya, memalukan. Memalukan. Kalau ibu menghalalkan darahnya Pak Jokowi, saya juga akan menghalalkan darahnya si Roy Suryo. Saya akan menghalalkan darah Anda ya. Begitulah. Ini teman-teman, tadi statement ibu-ibu tadi, ini adalah gerombolan Roy Suryo. Gimana coba? Sakit hati nggak orang kayak gitu tuh? Sama nih kayak Roy Suryo nih. Sumpah saya kalau boleh halalin darah dia, gua halalin darah dia. Ya, gila. Kita semua muslim ya teman-teman ya. Ibu-ibu pakai kerudung itu ya, berkerudung, berhijab, tapi omongannya ngeri kali. Sampai menghalalkan darahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga umat Islam. Pak Jokowi juga mencintai Nabi. Apa yang ini? Orang ini sumpah deh teman-teman, jangan sampai ya warga masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia, jangan kalian terprovokasi oleh orang kayak gitu. Itu hanya orang segelintir yang sakit hati ini. Orang ini tak panik ini, dia mau masuk penjara ini panik. Friend, Wuri Handayani friend, sing menghalalkan darah dan lehernya Pak Jokowi beralasan krono Pak Jokowi ora pernah nduduhke ijazahe ning sidang CLS utawa ora nduduhke ning nggone kelompok endek niki mau. Sing dadi pertanyaan yo ngono kuwi. Terus kepentinganmu apa? Umpama terus dituduhke ning nggon awakmu iku. Kepentinganmu nek kanggo ijazah Pak Jokowi kuwi apa? Terus iso ndadekno uripmu piye? Kok sampai segitunya menghalalkan darah dan lehernya seseorang? Barusan kalian dengar kan guys, apa yang dibilang perempuan ini? Ini namanya kayak lagu. Terlena, ku terlena, teng 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 teng. Dia berada di kerumunan atau di circle orang-orang yang sekarang sedang membara, sedang demo soal Pak Jokowi. Jadi dia belum kepikiran ini nanti pada akhirnya mau masuk penjara, mau pada akhirnya nanti entah mau kenapa. Yang penting dia sekarang berada di lingkungan atau dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin membakar semangatnya.
mendorong dia untuk berkata berapi-api dan berorasi berapi-api. Semakin miris ya orang-orang ini ya, semakin miris sekali ya, sampai Miris, Bu. melontarkan kata halal darahnya dikeluarkan. Dikasih tepuk tangan, didukung oleh si Roy Suryo ini Roy dibenarkan. Panci. Miris sekali karena apa? Karena orang yang disebut halal darahnya itu adalah seorang muslim. Ya, seorang muslim yang menyembah Allah, yang bernabikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bertauhid kepada Allah. Karena di mana orang yang bertauhid kepada Allah itu sangat dijaga kehormatannya oleh Allah, diharamkan darahnya dikeluarkan yang bertauhid kepada Allah. Dalam itu luka yang dirasakan oleh Mbak ini sampai narasinya itu, nggak kewenak di kuping gitu.